Oke, untuk selanjutnya kita akan mencari baris S3. Baris S3 ini pada dasarnya polanya sama seperti rumus untuk mencari baris X1. Hanya saja di sini yang membedakan adalah karena yang dicari adalah baris S3 iterasi, maka kita akan menggunakan data baris S3 dan pivot baris S3 terpilih. Sedangkan pivot point terpilih dan baris S2-nya sama. Ya, karena apa? Kita gunakan baris S2 karena baris S2 adalah baris terpilih. Ya, beda halnya jika baris terpilihnya adalah S1, maka di sini kita letakkan yang kita ambil adalah baris S1. Oke. Nah, untuk mencari baris S3 rumusnya adalah baris S3 data sebelumnya dikurang pivot baris S3 terpilih dibagi pivot point terpilih dikali baris S2, di mana data yang kita kumpul terlebih dahulu untuk baris S3 ya, untuk data sebelumnya adalah 0, 16 per 10, minus 2 per 10, 0, 1, 40. Sedangkan pivot baris S3 terpilih, kalian lihat di sini pada kolom X2-nya, pada pivot kolom terpilihnya, pada baris S3 yaitu 16 per 10. Sedangkan pada pivot point-nya terpilih 14 per 10 masih sama. Sedangkan baris S2 baris terpilih datanya adalah 0, 14 per 10, minus 3 per 10, 1, 0, dan 30. Nah, dari formula yang sudah kita rumuskan, langsung saja masukkan angka-angka pada formula tersebut. Nah, kita akan mencari kolom X1 ya, yaitu 0 ya. Ini kolom X1 untuk mempermudahkannya seperti ini aja. Langsung aja kita urutkan ya. Baris S3-nya itu kan tadi 0, 16 per 10, minus 2 per 10, 0, 1, 40. Sedangkan pivot baris S3 terpilih kan sama ini. 16 per 10 langsung aja buat 16 per 10 sampai ke bawah ya, sampai kolom kuantitas. Kemudian pivot point-nya terpilih juga sama, 14 per 10. Langsung saja dibuat sampai ke bawah dari kolom X1, X2, S1, S2, S3 maupun kolom kuantitas. Nah, sedangkan pada baris S2 0, 14 per 10, minus 3 per 10, 1, 0, dan 30. Nah, setelah angka-angka ini sudah kita input ke dalam formula ini, langsung kita selesaikan semuanya. Nah, kalau bisa jangan satu persatu. Kalau satu persatu malah ini membuat waktu kita lebih lama dan mungkin membingungkan. Makanya kita buat dulu angka-angkanya dari kolom X1 sampai kolom kuantitas. Setelah selesai semuanya, kita masukkan angka-angkanya, baru diselesaikan. Coba rekan-rekan mahasiswa dicari berapa hasilnya. Hasil yang saya dapat di sini adalah pada baris S3 pada kolom X1-nya 0, pada kolom X2-nya 0, pada kolom S1-nya 1/7, pada kolom S2-nya minus 8 per 7, pada kolom S3-nya adalah 1, dan kuantitasnya 40 per 7. Untuk selanjutnya kita akan mencari ZJ pada baris ZJ. Bagaimana mencari formula pada baris ZJ? Rumusnya adalah pivot kolom terpilih. Ya, pivot kolom terpilihnya mana? Pivot kolom terpilihnya adalah 14 per 10 dibagi pivot point terpilih ya. Saya ulangi ya, mencari ZJ itu adalah pivot kolom terpilih. Ya, pivot kolom terpilih kan tadi adalah 200 ya di sini ya. Pivot kolom terpilih adalah angka CJ kurang JJ yang paling besar adalah 200 dibagi pivot point terpilih. Pivot point terpilih adalah 14 per 10 dikali baris S2. Kenapa baris S2 terus? Karena baris S2 pada iterasi ini adalah baris terpilih ditambah baris ZJ. Baris ZJ sebelumnya ya, kita ambil data sebelumnya. Baris ZJ adalah 4.800, 400, 0, 0, dan 120.000. Oke, dari formula ini kita bisa langsung memasukkan angka-angkanya menjadi seperti ini ya. Langsung aja diurutkan ya. Untuk mencari pivot kolom terpilih, mencari ZJ tadi pivot kolom terpilihnya adalah 200, samakan semuanya ya.
dari kolom X1, X2, S1, S2, S3 sampai kuantitas. Ingat, rasio tidak digunakan lagi. Oke, kemudian untuk mencari pivot point terpilih sama 14/10, urutkan dari atas sampai ke bawah. Kemudian untuk mencari baris S2 gunakan data baris S2 0, 14/10 minus 3/10, 1, 0, 30. Sedangkan baris ZJ kita menggunakan data sebelumnya adalah 4000, 800, 400, 0, 0, 120. Setelah angka-angka ini sudah kita masukkan ke dalam rumus tadi, langsung sekaligus kita mencari berapa hasilnya. Nah, hasilnya adalah nilai ZJ pada baris pada kolom X1 4000, pada kolom X2-nya 1000, pada kolom S1-nya 2500/7, pada kolom S2-nya 1000/7, pada kolom S3-nya 0, dan pada kolom kuantitasnya 124.286. Nah, yang terakhir kita akan mencari baris CJ kurang ZJ. Nah, ini gampang sekali ya, mudah sekali. Nah, kita sudah mengetahui baris CJ itu adalah 4000, 1000, 0, 0, 0. Sedangkan baris ZJ sudah kita dapatkan 4000, 1000, 2500/7, 1000/7, 0 ya. Sehingga langsung saja dimasukkan angka-angkanya ke formulanya. Ya, sehingga didapatkan 4000 kurang 4000 0, 1000 kurang 1000 0, 0 dikurang 2500/7 didapat minus 2500/7. Kemudian 0 dikurang 1000/7 didapat minus 1000/7. 0 dikurang 0 sama dengan 0. Ingat, di kuantitas di sini kita tidak mencari baris CJ kurang JJ di sini ya. Yang kita cari adalah kolom X1, X2, S1, S2 maupun S3. Nah, dari data ini ya, kalau kita lihat ya, dari data ini, nah ini kita sederhanakan lagi ya. 180/7 itu menjadi 25,7, 150/7 itu menjadi 21,4, dan 40/7 itu menjadi 5,7. Nah, kita sudah mendapatkan angka-angka mana saja sih yang kita butuhkan di sini ya. Di sini ya, kalau kita lihat ya, kita perhatikan dulu apakah hasil ini kita perlu iterasi lagi atau tidak. Untuk menentukan apakah hasil ini perlu diiterasi atau tidak, kalian perhatikan pada kolom CJ kurang JJ. Apakah baris CJ kurang JJ nilainya sudah lebih kecil sama dengan 0? Ya, kalau kita lihat di sini angka pada baris CJ kurang JJ sudah lebih kecil sama dengan 0. Artinya apa? Artinya hitungan ini sudah selesai. Ingat ya, hitungan ini sudah selesai karena baris CJ kurang JJ nilainya lebih kecil sama dengan 0. Ya, oke. Nah, kemudian bagaimana hasil yang akan kita ambil pada tabel ini? Ya, kita lihat di sini adalah kuantitas. Kuantitasnya 25,7 pada baris X1. Kita ketahui adalah X1 adalah sepatu wanita. Ini adalah kuantitas 25,7. Artinya perusahaan UD Suma ya akan produksi sepatu wanitanya sebesar 25,7. Nah, kemudian X2 adalah sepatu anak, di mana untuk memproduksi sepatu anak sebanyak 21,4 pasang di sini ya. Apa itu S3? S3 ini adalah waktu pada proses pengeslepan. Kita lihat 5,7. Apa artinya 5,7? 5,7 artinya adalah waktu pada proses pengeslepan yang tidak digunakan sebanyak 5,7 menit, atau waktu yang tersisa 5,7 menit di sini. Nah, pertanyaannya adalah ini baris S1 dan S2-nya kenapa hilang ya pada kolom kombinasi produk ini. Nah, S1 dan S2-nya
tidak ada pada kolom kombinasi produk, artinya waktu pada proses S1 ya, pengukuran dan pemotongan pola, dan pada proses S2 pengeleman dan pengiringan, itu waktunya digunakan semua. Ya, tidak tersisa. Kalau dilihat di sini yang tersisa hanya pada proses S3, proses pengeslepan 5,7 menit. Nah, ZJ ini adalah keuntungan. Berapa sih keuntungan yang akan didapat jika perusahaan UD Suma ini memproduksi sepatu wanitanya 25,7 pasang, sepatu anaknya 21,4, maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp124.286. Oke, kesimpulannya adalah, jadi tujuan memaksimumkan keuntungan tercapai dengan memproduksi 25,7 unit sepatu wanita, memproduksi 21,4 unit sepatu anak, dengan keuntungan maksimum yang diperoleh sebesar Rp124.300. Kapasitas waktu unit pengukuran dan pemotongan pola atau S1 digunakan semua. Kemudian, kapasitas waktu unit pengeleman dan pengeringan S2 digunakan semua. Sedangkan waktu untuk pengeslepan S3 masih tersisa 5,7 menit. Oke, sampai di sini untuk materi programasi linear metode simplex pada kasus maksimasi sudah saya anggap sudah selesai. Nah, harapannya rekan-rekan mahasiswa bisa mengulang dan menonton kembali video kasus programasi linear metode simplex ya, dari awal sampai sekarang sampai kita memahaminya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.